Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto tengah menjadi sorotan publik setelah Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan bahwa ia terbukti terlibat dalam upaya memenangkan istrinya Ratu Rahmatus Zakiyah dalam pemilihan Bupati atau Pilbub Serang 2024. Keputusan MK ini memicu berbagai reaksi, termasuk desakan dari berbagai pihak agar Yandri dicopot dari jabatannya. Pada Maret 2025, MK mengeluarkan putusan yang membatalkan kemenangan Ratu Rahmatus Zakiyah sebagai Bupati Serang. Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih menyatakan bahwa Yandri Susanto terbukti menghadiri dan mengarahkan kegiatan yang melibatkan kepala desa untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 yang merupakan istrinya. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip netralitas aparatur negara dalam pemilihan umum. Sengketa Pilkada Serang bermula ketika pasangan calon nomor urut 1, Andika Hasrumi dan Nanang Supriyatna, mengajukan gugatan ke MK atas dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 2. Dalam persidangan terungkap bahwa Yandri Susanto yang saat itu menjabat sebagai Mendes PDT diduga mengerahkan kepala desa se-Kabupaten Serang untuk mendukung istrinya. Yandri membantah tuduhan tersebut dengan alasan bahwa dirinya baru beberapa minggu menjabat sebagai menteri dan tidak memiliki pengaruh sebesar itu. Setelah putusan MK, desakan agar Yandri Susanto mundur dari jabatannya semakin menguat. Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PP-PMII secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Yandri dari posisinya sebagai Mendes PDT. Mereka menilai bahwa tindakan Yandri mencederai prinsip demokrasi dan netralitas aparatur negara. Selain itu, Lokataru Foundation juga mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto mendesak pemecatan Yandri Susanto. Mereka menekankan bahwa tindakan Yandri merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan yang tidak dapat ditoleransi. Nama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto itu masuk trending topik di media sosial X pada Kamis pagi 3 April 2025. Di media sosial ada dua kata kunci yang bertengger di daftar terpopuler X, yakni tagar seperti tagar adili Yandri Susanto dan tagar Yandri bereaksi negara merugi menjadi trending topik. Tak main-main, terhitung dari pukul 7.20 waktu Indonesia Barat, kata kunci Yandri bereaksi negara merugi berada di posisi kedua trending X dengan 7.147 unggahan. Sementara, hashtag adili Yandri Susanto berada di posisi ketiga dengan 7.292 unggahan. Banyak netizen yang menyuarakan kekecewaan mereka terhadap tindakan Yandri dan meminta agar ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Sebagai kader Partai Amanat Nasional atau PAN, Yandri Susanto juga mendapat sorotan dari internal partainya. Beberapa pihak mendesak PAN untuk menarik Yandri dari kabinet sebagai bentuk tanggung jawab moral. Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam atau GPI, Hoirul Amin menegaskan bahwa PAN harus mengambil langkah tegas terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Yandri. Putusan MK yang membatalkan kemenangan Ratu Rahmatus Zakiyah dan memerintahkan pemilihan ulang di seluruh TPS di Kabupaten Serang menunjukkan keseriusan lembaga tersebut dalam menegakkan prinsip demokrasi dan keadilan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU diinstruksikan untuk segera berkoordinasi dan melakukan supervisi guna memastikan pemilihan ulang berjalan sesuai aturan. Pemungutan suara ulang ini harus dilakukan dalam waktu 60 hari sejak putusan dikeluarkan dengan tetap menggunakan daftar pemilih yang sama. Sementara itu, tekanan terhadap Yandri Susanto untuk mundur atau dicopot dari jabatannya sebagai Mendes PDT terus meningkat. Publik menantikan respon dari Presiden Prabowo Subianto dan langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah terkait polemik ini. Yandri Susanto lahir di Kabupaten Serang, Banten pada 9 Maret 1975. Ia dikenal sebagai seorang politikus yang telah lama berkarir di Partai Amanat Nasional atau PAN. Sebelum menjadi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam Kabinet Presiden Prabowo Subianto, Yandri pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama beberapa periode. Sebagai anggota DPR RI, Yandri kerap terlibat dalam berbagai isu penting.
termasuk kebijakan di bidang sosial, keagamaan, dan pemerintahan desa. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi 8 DPR RI yang membidangi urusan agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Karir politiknya di PAN terbilang cukup cemerlang. Ia sempat dipercaya menjadi Ketua DPP PAN dan aktif dalam berbagai kegiatan partai. Namun kasus dugaan intervensinya dalam Pilkada Serang 2024 membuat namanya kini berada dalam sorotan publik. Kasus yang melibatkan Yandri Susanto menjadi pengingat pentingnya menjaga netralitas aparatur negara dalam proses demokrasi. Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya mencederai demokrasi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Langkah tegas dari berbagai pihak diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk selalu menjunjung tinggi etika dan integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan seorang pejabat tinggi yang diduga menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi. Keputusan MK ini diharapkan dapat menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk menjaga netralitas dan integritas dalam proses demokrasi. Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap penyelenggaraan pemilu untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.